Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan tentang materi aplikasi atau mata pelajaran aplikasi pengolah angka atau spreadsheet untuk kelas 10 SMK Kompetensi Keahlian Akuntansi Keuangan dan Lembaga. Dan ini adalah materi penjelasan dari materi pertama. Materi pertama yaitu pengenalan paket program pengolah angka atau spreadsheet. Baik, langsung saja. Peta konsepnya seperti ini. Dari pengenalan paket program pengolah angka ini, di sini kita akan belajar tentang pengertiannya, jenis dan manfaat, menjalankan programnya, kemudian jendela program pengolah angkanya, pengaturan layout, dan terakhir adalah pencetakan. Oke, kita menuju ke materi yang pertama, yaitu pengertian program pengolah angka. Nah, program pengolah angka atau lembar sebar atau juga disebut dengan spreadsheet ini artinya adalah lembar sebar ini, ya, merupakan aplikasi yang sering digunakan dalam dunia perkantoran. Dan spreadsheet ini merupakan sebuah aplikasi komputer yang berguna untuk menyimpan dan menganalisis data dalam bentuk tabel. Jadi menyimpan dan menganalisis data dalam bentuk tabel. Nah, secara umum aplikasi pengolah angka itu berisi lembar kerja kotak-kotak atau sel yang terdiri atas baris dan kolom. Lembar kerja kotak-kotak atau sel yang terdiri atas baris dan kolom. Nah, yang kedua yaitu jenis dan manfaat program pengolah angka. Nah, program pengolah angka sendiri dikategorikan menurut jenisnya itu ada berdasarkan lisensinya atau perangkat yang digunakan. Nah, jenis lisensinya terbagi dua. Yang pertama adalah closed source. Nah, closed source itu mempunyai pengertian bahwa software tersebut memiliki lisensi terbatas atau berbayar. Nah, contohnya adalah Microsoft Excel. Jadi closed source ini kalau untuk menggunakannya kita harus membayar. Nah, contohnya adalah Microsoft Excel yang kebetulan sekali lebih banyak kita gunakan selama ini. Kemudian yang kedua adalah open source. Open source itu kebalikan dari closed source. Jadi kalau open source ini bebas digunakan atau dapat dikembangkan oleh usernya, ya. Tapi dengan catatan harus mencantumkan sumber dari kode tersebut. Nah, jenis-jenis open source ini banyak sekali, ya. Jadi aplikasi spreadsheet yang gratisan, istilah mudahnya gratisan. Jadi kalau closed source ini berbayar, kalau open source ini adalah gratisan. Itu macam-macam, ada banyak sekali. Ada Calligraph Sheet, ada OnlyOffice, tapi sebenarnya mungkin jarang sekali kita dengar, ya. Mungkin nanti kalau kita ketemu ada yang namanya OpenOffice begitu, ya. Nah, ini contoh-contoh logo, icon-icon dari atau logo dari aplikasi spreadsheet lain gitu. Jadi spreadsheet itu bukan aplikasi, bukan nama aplikasi, melainkan jenis aplikasi spreadsheet. Sedangkan nama aplikasinya sendiri banyak sekali, macam-macam. Oke. Selain bisa dibuka di komputer, software aplikasi atau aplikasi spreadsheet ini juga bisa dibuka di handphone. Jadi kalau di handphone kalian itu biasanya ada yang namanya aplikasi seperti Google Sheet, ini ya, yang dari Google. Lalu ada WPS Office, bisa kita lihat di Play Store. Ada Polaris Office, ada Office Suite, lalu ada juga Microsoft Excel Mobile. Ini contoh-contoh ikonnya kita bisa lihat di sini. Ada Google Sheet, WPS Office. Ini untuk Google Sheet sih murni gratis, ya. WPS Office kalau ini walaupun gratis tapi biasanya diiringi dengan iklan dalam aplikasinya, termasuk juga ada Office Suite dan Polaris Office. Nah, silahkan nanti dicek di Play Store-nya. Jadi bisa di-download di Play Store. Kemudian fungsinya apa sih? Fungsi dari spreadsheet itu adalah satu, mengolah angka menggunakan rumus. Yang kedua, membuat tabel dan grafik. Yang ketiga, mengolah data statistik, membuat laporan keuangan. Yang keempat, yang kelima, mengolah data perpajakan. Intinya adalah menggunakan operasi penghitungan matematik, ya. Karena kalau kita
Jadi fungsinya masing-masing sudah ada ya. Kalau pengolah angka itu adalah spreadsheet ya, atau pengolah angka atau spreadsheet itu fungsinya adalah untuk mengolah segala sesuatu yang berhubungan dengan angka. Sedangkan kalau misalnya Word ya, Microsoft Word itu fungsinya adalah pengolah kata. Jadi yang berhubungan dengan dokumen. Di Word tentu akan sulit kalau kita menggunakan operasi matematik seperti menambah, mengurang, membagi, mengali begitu ya. Akan sulit. Tetapi kalau di Excel hal itu menjadi sangat mudah karena memang fungsi Excel untuk itu gitu ya. Jadi harus diingat bahwa aplikasi pengolah angka itu bukan cuma Excel, banyak sekali aplikasi lainnya. Tetapi di sini kita akan belajar secara khusus ke Microsoft Excel karena aplikasi ini adalah aplikasi yang paling sering digunakan, dibandingkan dengan aplikasi lain. Tetapi pada dasarnya cara kerja dari aplikasi spreadsheet itu mau dia Excel atau dia aplikasi lain seperti Google Sheet, itu cara kerjanya sama, jadi tidak usah khawatir. Intinya adalah bagaimana kita menguasai suatu program, kita memahami cara kerja program tersebut atau aplikasi tersebut, sehingga nanti ketika kita menemukan aplikasi sejenis, sama-sama aplikasi pengolah angka, tapi namanya berbeda, tidak akan menjadi suatu kendala karena kita memahami cara kerjanya. Kira-kira seperti itu. Oke. Kemudian di modul ini kebetulan menggunakan Microsoft Windows 10 ya, dan Microsoft Office 2016, dan juga komputer saya juga menggunakan Microsoft Office 2016. Jadi mungkin akan ada sedikit perbedaan jika kemudian kalian menggunakan Office 2013 mungkin, 2010 mungkin, atau mungkin sudah ada yang pakai 2019. Tapi pada dasarnya sama saja, tidak jauh berbeda. Baik. Excel bagaimana sih ikonnya? Nah, ikonnya sebenarnya gampang kalau misalnya kita mau buka nih. Bagaimana cara bukanya? Cara bukanya kita klik aja start ini. Kemudian bisa kita ketik saja Excel di keyboard. Nah, seperti ini. Maka inilah icon Excelnya. Begitu ya. Lalu kita klik saja. Dia akan terbuka. Ini historinya di sini ya. History file-file saya yang kebetulan sebelumnya sudah terbuka. Nah, sementara kalau dari Excel sendiri di sini ada pilihan nih. Ada welcome to Excel, ada turnya dulu. Kira-kira di Office 2016 ini apa saja fitur terbarunya. Kemudian juga ada drop down tutorial, ada formula tutorial. Nah, ini semua bisa kalian buka satu persatu untuk dilihat-lihat saja. Nah, kemudian yang paling penting di sini ada menu new. Jadi kalau ini home, ini adalah beberapa biasanya berisi history ya, kemudian juga beberapa tampilan template, kemudian juga ada tutorial dan segala macamnya. Kemudian ada menu new. New ini untuk membuka dokumen baru atau membuka template yang sudah disediakan. Template itu apa? Template itu file yang tinggal edit gitu, kira-kira seperti itu mudahnya ya. File yang tinggal edit. Nah, misalnya mau bikin apa nih, misalnya academic calendar, ini sudah ada bentuknya. Lalu mau bikin monthly company budget misalnya, atau mau bikin invoice atau faktur, ini sudah ada template-nya, tinggal diedit-edit saja sesuai dengan kebutuhan. Jadi ini di menu new, kira-kira mau bikin apa, maka tinggal klik new saja. Kemudian kalau sudah punya file dan ingin membuka, kita pakai yang ketiga yaitu open. Jadi di sini ada open nih, apa saja nih, opennya di mana nih, open filenya. Kebetulan kalau dia ada di story, sudah pernah kita buka, kita tinggal klik saja di sini historinya. Kalau nggak ada ya udah kita klik browse saja, lalu kita menuju ke komputernya di mana letaknya misalnya begitu, lalu kita klik, kita open gitu. Itu untuk menu open. Jadi ada tiga, ada home, new, lalu open. Nah, kita ke new saja, kita klik blank karena kosong ya, kita perlu yang kosong untuk memahami dulu cara kerja seperti apa. Blank. Nah, seperti ini tampilannya. Kita kembali ke buku dulu. Di buku ditunjukkan, atau di modul ini kita tunjukkan ada Excel 2016, caranya bukanya seperti apa. Bisa juga kalau mau lihat shortcutnya itu ada di sini, kita cari aja ke bawah. Nah, ini ada Excelnya nih ya, ada huruf E Excel gitu. Oke, kemudian ini pembagian layar kerjanya. Atau kita lihat tampilan jendela Microsoft Office 2016. Ada 1, 2, 3, 4, 5, 6 terbaginya ya. Kita akan jelaskan satu persatu. Poin 1, ini namanya Quick Access Toolbar. Toolbar berisi tombol-tombol yang sering diakses
dan ditambah dan dikurangi sesuai dengan kebutuhan. Quick access mana sih? Quick accessnya tuh yang ini nih atas nih, ini ya, yang satu quick access toggle. Di sini ada menu save, ada undo, lalu ada redo. Jadi kalau undo kembali ke belakang satu langkah, kalau redo itu kembali ke depan satu langkah. Nah, ini bisa di customize ya. Misalnya mau ditambahin dengan tombol new, bisa tuh. Jadi tambahin aja, klik panah ke bawah, klik tambah new. Customize itu maksudnya bisa diatur sesuai dengan kebutuhan kita. Mau yang paling mudah, mau ditambahin apa nih? Misalnya mau ditambahin menu open karena sering buka-buka file, klik aja open. Maka ada tombol apa namanya, akan ada seperti logo apa nih, folder ya, map, berkas begitu ya. Nah, ini bisa disesuaikan, tinggal dilepas atau ditambahkan centangnya saja. Kemudian yang berikutnya kita cek lagi, yang kedua itu title bar, namanya juga title, judul ya, judul title bar, berarti ini nih namanya nih book 1. Nah, di atas ini ya, ini namanya title bar atau judul. Kemudian ribbon tuh apa sih? Nah, ribbon tuh yang ini nih, yang 3 ini ribbon, namanya ribbon nih. Nih kita lihat gampangnya sini, ini namanya ribbon. Home, insert, page layout, formula, data, review, ini namanya ribbon. Itu namanya ribbon. Yang keempat adalah toolbarnya. Jadi di bawah ribbon itu ada toolnya, nah, perkakasnya, yaitu berisi fungsi-fungsi berdasarkan pengelompokannya. Jadi kalau di ribbon page layout isinya apa? Nah, isinya ada margin, orientation, size, print area, print title, dan segala macamnya. Di menu home ada apa? Kalau home ini kebanyakan berupa yang berhubungan dengan teks seperti font, pengaturan rata kanan rata kiri, ada kemudian juga ada nih wrapping text yang menggabungkan dua sel menjadi satu gitu ya. Nah, ini menu home input page layout, silahkan diklik saja masing-masing nanti ya. Kemudian formula bar ini untuk menempatkan rumus. Yang mana sih formula bar nih? Yang ini nih, ini kan ada logo FX ini ya, ini artinya formula, FX atau rumus gitu ya. Nah, ini bisa diatur nih besar kecilnya sesuai dengan kebutuhan kita. Mau digedein ini juga bisa, ini bisa juga, ini pelan-pelan aja. Nah, kemudian nanti kan ini sih bisa buat ngetik rumus, atau kalau mau lihat rumusnya bisa dilihat di sini nanti kalau kita pakai rumus ya. Lalu berikutnya adalah ribbon display option. Nah, yang mana sih ribbon display option? Itu yang 6 nih, yang ini nih. Jadi kalau misalnya ini bisa diatur. Nih kayak seperti ini. Ini yang sebelah atas ini ya. Nah, yang ini nih. Nih kita bisa atur, misalnya mau ribbonnya di auto hide gitu ya. Di auto hide tuh otomatis disembunyikan, kalau nggak dipakai dia tersembunyi biar layarnya makin gede. Kalau dipakai dia muncul. Misalnya kita contoh ya, kita klik auto hide, klik begini ya, nah dia hilang tuh ribbonnya, tapi begitu kita klik dia muncul. Itu namanya auto hide. Ini berguna sekali untuk laptop yang layarnya kecil, sehingga misalnya laptop ukuran 10 in 12 inci begitu ya. Nah, itu kan kalau misalnya ribbonnya dikeluarkan seperti ini, area kerjanya jadi makin kecil. Nah, tapi dengan auto hide ini area kerjanya menjadi lebar. Tinggal nanti kalau pas mau pakai rumus atau mau pakai toolbarnya, tinggal kita geser saja mouse-nya ke atas, kita klik, nah kita baru bisa munculkan menu gitu ya. Itu untuk auto hide. Kemudian ada show tab. Nah, tabnya saja yang atas nih, tab ribbonnya saja yang muncul begitu ya. Jadi toolbarnya enggak. Tapi kalau mau lihat toolbarnya gimana? Tinggal klik aja misalnya home. Nah, kita klik, nah, baru muncul dia toolbarnya. Insert baru muncul gitu. Itu juga berguna untuk laptop yang ukurannya kecil atau yang ingin bekerja dengan layar yang lebih besar, yang lebih luas area kerjanya. Kemudian yang berikutnya show tabs and comment. Ini ya yang ketiga, show tabs and comment. Nah, kalau ini yang standar, jadi semuanya muncul ya. Nah, ini bisa mudah untuk kita yang menggunakan layar yang besar gitu. Oke, itu untuk area kerja. Berikutnya kita lihat materi berikutnya apa. Materi berikutnya adalah area kerja yang tadi ada namanya worksheet. Nah, worksheetnya tuh mana sih? Worksheetnya ini yang ini nih. Sheetnya ini sheet 1. Bisa ditambahin sheetnya. Jadi kalau misalnya satu dokumen kita tambahin aja ya. Misalnya kita tambahin aja insert worksheet. Nah, jadi sheet 2, tambah lagi sheet 3, sheet 4, dan masing-masing sheet ini bisa dikasih nama. Misalnya ini
misalnya kalau misalnya kita bagi kelas, ini kelas AKL, terus ini kelas OTKP misalnya, kalau ini terus PDP. Cara gantinya gimana? Tinggal di double klik saja lalu diketik begitu kelasnya. Ini misalnya hotel PH misalnya. Nah kira-kira seperti itu. Kemudian ini namanya sheet ya, dan sheet ini bisa dipindah-pindah, ini bisa digeser-geser, diklik tahan, geser saja bisa ke depan begini ya, bisa di copy juga, klik kanan, kemudian kita move or copy, jadi bisa di copy, create a copy misalnya, kita copy saja. Oke, nah dia menjadi AKL. Di sini ada tanda duanya, berarti dia adalah kopian dari AKL yang ada di sebelahnya. Oke, kemudian kita mengenal yang namanya kolom ya, kolom. Nah, ini cell. Kemudian kita mengenal namanya kolom dan row. Jadi kalau ke bawah 1 2 3 4 5 6 ini namanya adalah row, sedangkan yang ke kanan ini namanya adalah kolom. Nah, ketiknya kolom. Terus diingat ya, yang ke kanan ABC ini kolom, kalau yang ke bawah itu namanya row, sedangkan kotak-kotak ini namanya adalah cell. Kita lihat sel, misalnya selnya ini di mana alamat selnya? Alamat selnya adalah di D3 ya, kita lihat ya di sini ya, D3 ada di sini, D3 penyebutnya. Jadi huruf dulu baru angka, kolom dulu baru row, itu untuk penyebutannya. Oke, kita lanjut. Oh iya, zoomnya satu lagi yang ketinggalan. Ini adalah zoom untuk mengatur besar kecilnya layar. Atau kalau di mouse kita tinggal tahan tombol kontrol dan scroll. Nah, bisa juga untuk membesarkan dan mengecilkan. Tahan tombol kontrol dan scroll yang ada di mouse, roda yang ada di mouse. Oke, lanjut lagi. Membuat file baru udah tadi ya, template-nya udah kita jelaskan juga. Oke. Kalau sudah, kemudian adalah menyimpan file save as, sama seperti di Word ya, kalau sudah pernah belajar Word ya, seperti itu ya. Save as, tinggal letakkan mau di mana, di browse saja, browse, kita letakkan misalnya di dokumen, misalnya judulnya tes. Nah, simpan saja, save. Itu cara untuk menyimpannya, mudah sekali. Oke, kemudian membuka file, saya jelasin tadi caranya open ya, pakai menu open di sini, atau langsung pencet saja Ctrl O. Nah, Ctrl O dia open. Jadi kalau Ctrl N dia new ya, Ctrl N. Saya nggak pakai, saya close dulu. Jadi Ctrl O, diingat saja Ctrl O, open file. Nah, kita buka open file tadi. Lalu berikutnya menambahkan sheet baru juga sudah dijelaskan tadi ya. New sheet, lembar 1, lembar 2 tinggal dikasih nama saja. Menghapusnya tinggal klik kanan delete. Seperti ini, klik kanan delete. Nah, dia ada peringatan apa benar-benar mau delete atau enggak gitu ya. Kalau udah yakin kita klik delete. Berikutnya tadi menambahkan menu di atas. Nah, ini juga ada more comment untuk menambahkan komen, menutup file. Oke. Nah, yang paling penting sebenarnya adalah ini, bagian paling pentingnya, bagaimana melakukan pencetakan atau pengaturan layout kita. Nah, bagaimana cara mencetaknya? Cara mencetaknya baik, saya akan buka sebuah file contoh saja ya. Data wali kelas misalnya ya, seperti ini ya. Data ini jika kita ingin mencetaknya, yang harus kita lakukan adalah kita harus atur dulu bagian mana yang mau dicetak. Maka kita blok yang mau dicetakkan hanya ini, kemudian kita masuk ke page layout, lalu set print area. Nah, print area. Nah, agar mudahnya kita bisa ganti saja tampilannya. Tidak, ini kan ada penggantian tampilan di sini. Ada normal, lalu ada page layout, lalu ada page break. Kita pakai yang page layout. Nah, page break. Nah, begini. Nah, jadi seperti ini. Nah, ini kita ketahuan ini page 1, ukurannya sebesar ini. Nah, baru kita bisa
pilih size-nya apa, kertasnya misalnya A4, lalu orientationnya portrait atau landscape, marginnya gimana. Nah, diatur di sini ada custom margin, boleh misalnya kanan kirinya berapa, mau taruh tengah boleh, horizontalnya berarti rata tengah, kita oke, atau kita print preview dulu. Nah, hasilnya ada di tengah gitu ya. Nah, sebelum mencetak kita pilih dulu printernya apa. Printernya dalam misalnya contoh pakai PDF printer aja yang pertama. Kemudian kita atur page setupnya. Ini karena gambar bukan gambar, tabelnya kecil sementara area cetaknya besar yaitu ukuran A4. Saya pengen agar tabel ini bisa memenuhi ruangan, memenuhi kertasnya. Gimana caranya? Kita atur adjust to 130%, 135 misalnya. Nah, ternyata kebesaran kalau 135, kepotong kertasnya. Ya udah, kita turunin lagi ke 125. Nah, bisa tuh biar agak besar. Nah, baru kemudian kita cetak. Sekarang cetaknya ke dokumen PDF, bisa langsung kita cetak saja, print. Nah, kita simpan di desktop dulu aja deh. Data wali kelas, save. Oke, kita lihat hasilnya ada di desktop. Ini dia hasilnya, data wali kelas. Kita buka. Nah, ini dia. Jadi bentuknya seperti ini. Kira-kira seperti itu untuk mencetak dokumen. Nah, lebih lanjutnya nanti saya akan ajarkan lagi ya. Oke, kita balik lagi ke modul. Ini dia modulnya. Kita lanjutin, sudah. Ini mengatur margin juga sudah, atas kiri kanan bawah. Oke. Nah, udah juga nih, langsung aja. Mudah sebenarnya ya. Pilih printernya, kemudian ini rangkumannya. Program pengolah angka itu adalah aplikasi komputer untuk organisasi untuk menyimpan dan menganalisis data. Lalu dapat dijalankan dari berbagai perangkat seperti mobile maupun desktop PC gitu ya, kira-kira seperti itu ya. Nah, boleh nanti kerjakan ini latihannya agar lebih memahami. Tapi tugasnya adalah saya harus memberikan tugasnya adalah kalian harus menginstal aplikasi di Google Play Store. Aplikasi apa? Aplikasi Excel. Nah, yang ini ya. Atau kalau tidak Excel, maka Google Spreadsheet. Nah, coba dicari ya, harus install aplikasi Google Spreadsheet. Fungsinya sama antara Excel dengan Google Spreadsheet, sama saja ya. Jadi ini harus diinstal. Nanti kita akan pelajari menunya sama-sama lewat Google Spreadsheet. Akan lebih bagus lagi kalau bisa install dua-duanya. Cuman aplikasi untuk yang ini Excel memang cukup besar aplikasinya. Oke, itu saja untuk yang pertama ini. Untuk berikutnya kita akan masuk ke bab berikutnya ya, yaitu di video lain. Nanti saya akan buatkan videonya. Untuk sementara ini dulu, yaitu bagaimana kita menganalisis data berdasarkan karakter sel nanti ya, karena ini sebenarnya pelajaran praktik ya, tapi saya akan tunjukkan praktiknya, kalian cukup memahami, melihat saja. Baru nanti kalau kondisinya sudah memungkinkan, kita akan bertemu di laboratorium komputer dan kita akan belajar bersama-sama lebih jauh tentang spreadsheet ini. Oke, itu saja dari saya. Sampai bertemu kembali dan terima kasih sudah menyaksikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.